teman-teman, perkenalkan nama saya Trisha De Angel Mahulete. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Ambon, program studi pendidikan agama Kristen. Di saat ini saya akan membahas tentang motivasi dan pencapaian dalam konteks psikologi pendidikan. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar tentang motivasi dan pencapaian. Oke teman-teman, yang pertama, apa sih motivasi itu? Motivasi adalah kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan tindakan, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan tingkat ketekunan dalam mencapai tujuan atau keinginan yang diinginkan. Motivasi juga merupakan faktor penting dalam konteks pendidikan teman-teman, karena dapat mempengaruhi keinginan siswa untuk belajar, berpartisipasi dalam aktivitas akademik, dan mencapai hasil yang baik. Teman-teman, dalam konteks pendidikan, motivasi memainkan peran kunci dalam mempengaruhi tingkat upaya, ketekunan, konsentrasi, dan penggunaan strategi pembelajaran siswa. Oke teman-teman, setelah kita tahu tentang definisi motivasi, kita juga harus perlu tahu jenis-jenis motivasi teman-teman. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi ini muncul dari kebutuhan dan minat pribadi yang mendalam untuk melakukan tugas atau aktivitas karena kepuasan dan kegembiraan yang diberikan oleh tindakan itu sendiri. Contohnya seperti begini teman-teman. Siswa yang memiliki motivasi intrinsik terhadap pelajaran tertentu akan merasa senang dan terlibat dalam pembelajaran tanpa memperhatikan imbalan eksternal atau ganjaran. Yang kedua, motivasi ekstrinsik teman-teman. Motivasi ekstrinsik ini muncul dari faktor-faktor eksternal seperti imbalan, pengakuan, atau tekanan dari orang lain. Siswa yang memiliki motivasi ini mungkin belajar untuk memenuhi harapan orang tua, mendapat penghargaan, atau menghindari hukuman teman-teman. Iya teman-teman, dalam konteks pendidikan, motivasi memiliki beberapa karakteristik yang penting untuk dipahami. Yang pertama, dorongan internal. Motivasi dapat berasal dari dorongan internal seperti minat, keinginan untuk mencapai prestasi pribadi, rasa keterampilan dan kompetensi, serta kebutuhan untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Dorongan ini berasal dari motivasi intrinsik, di mana siswa merasakan kepuasan dan kepuasan pribadi dalam mencapai tujuan akademik. Yang kedua, dorongan eksternal. Selain dorongan internal teman-teman, motivasi juga berasal dari faktor eksternal seperti pujian, pengakuan, penghargaan, atau hadiah dari guru atau lingkungan pendidikan. Yang ketiga, tujuan akademik. Motivasi dalam konteks pendidikan juga terkait erat dengan tujuan akademik teman-teman. Siswa yang memiliki tujuan yang jelas dan relevan dalam pembelajaran cenderung lebih termotivasi dan fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, persepsi diri. Persepsi diri atau keyakinan siswa tentang kemampuan dan kepercayaan diri mereka juga mempengaruhi motivasi. Siswa yang memiliki persepsi diri yang kuat dan keyakinan akan kemauan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk menghadapi tantangan akademik. Yang berikut yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung juga dapat mempengaruhi motivasi siswa, seperti metode pengajaran yang menarik, interaksi sosial yang positif, dukungan dari guru dan rekan sebaya, serta keberadaan dari sumber daya yang memadai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lihat faktor apa sih yang mempengaruhi motivasi. Ya teman-teman, faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini ada beberapa bagian teman-teman. Yang pertama, minat dan nilai pribadi. Minat siswa terhadap suatu subjek atau topik tertentu dapat menjadi faktor penting dalam motivasi mereka untuk belajar. Siswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap materi pembelajaran akan lebih termotivasi untuk mempelajarinya. Selain itu, nilai-nilai pribadi yang terkait dengan materi atau tujuan akademik juga dapat mempengaruhi motivasi siswa. Yang kedua, keyakinan diri teman-teman. Keyakinan diri siswa tentang kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan akademik juga mempengaruhi motivasi. Siswa yang memiliki keyakinan diri yang kuat akan cenderung lebih termotivasi untuk mencoba dan mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam pembelajaran, teman-teman.
Oke teman-teman, yang ketiga tujuan akademik. Siswa yang memiliki tujuan akademik yang jelas dan relevan cenderung lebih termotivasi. Tujuan ini dapat berupa tujuan jangka pendek seperti mencapai nilai tinggi dalam ujian, atau tujuan jangka panjang seperti mendapat beasiswa untuk melanjutkan perkuliahan teman-teman. Tujuan yang baik memberikan arah dan motivasi siswa untuk belajar. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal seperti lingkungan kelas teman-teman. Lingkungan belajar yang positif, interaktif, dan mendukung dapat mempengaruhi motivasi siswa. Faktor-faktor seperti metode pengajaran yang menarik, suasana yang ramah, dan kolaborasi antara siswa dan guru dapat meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, umpan balik dan penghargaan. Umpan balik yang konstruktif dan penghargaan yang tepat dapat meningkatkan motivasi siswa. Umpan balik yang memberikan informasi tentang kemajuan siswa dan saran untuk perbaikan memberikan motivasi intrinsik teman-teman. Sementara itu, penghargaan dapat menjadi pendorong ekstrinsik bagi siswa. Yang ketiga, dukungan sosial. Dukungan dari guru, teman sebaya, dan keluarga dapat berdampak positif bagi motivasi siswa teman-teman. Dukungan sosial memberikan rasa keterhubungan dan merasa didukung dalam perjalanan pembelajaran siswa. Teman-teman, selanjutnya bagaimana sih hubungan motivasi dan pencapaian akademik? Oke teman-teman, hubungan antara motivasi dan pencapaian akademik memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam konteks pendidikan. Motivasi meningkatkan upaya. Motivasi yang tinggi cenderung mendorong siswa untuk memberikan upaya maksimal dalam pembelajaran. Siswa yang termotivasi akan lebih berkomitmen untuk belajar, bekerja keras, dan mengatasi hambatan yang muncul. Hal ini pada gilirannya meningkatkan peluang mereka untuk mencapai akademik yang lebih baik. Yang kedua, motivasi mempengaruhi ketekunan. Siswa yang termotivasi memiliki tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan akademik. Mereka tidak mudah menyerah atau putus asa ketika menghadapi kesulitan, melainkan tetap berusaha mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan. Ketekunan ini memainkan peran penting dalam pencapaian akademik yang berkelanjutan. Teman-teman, selanjutnya motivasi memperbaiki fokus dan perhatian. Motivasi yang kuat membantu siswa memusatkan perhatian mereka pada tugas-tugas akademik. Mereka lebih cenderung terlibat secara aktif dalam pembelajaran, mengikuti pelajaran dengan seksama, dan mengelola waktu mereka dengan efektif. Fokus dan perhatian yang ditingkatkan ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan meningkatkan pencapaian akademik. Yang keempat, motivasi meningkatkan penggunaan strategi pembelajaran. Siswa yang termotivasi cenderung menggunakan strategi pembelajaran yang efektif. Mereka lebih mungkin mencari cara-cara yang inovatif dan efisien untuk memahami dan mengingat informasi, mengordinir waktu mereka, dan mengatasi hambatan yang muncul. Penggunaan strategis pembelajaran yang baik berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih baik. Teman-teman, selanjutnya motivasi mempengaruhi kualitas kerja dan kinerja. Siswa yang termotivasi cenderung menghasilkan kualitas kerja dan kinerja yang baik. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai hasil yang tinggi dan memberikan yang terbaik dalam tugas-tugas akademik. Hal ini berdampak positif pada hasil akademik yang dicapai oleh siswa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui strategi dan pendekatan apa sih yang dipakai untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian siswa. Yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa teman-teman. Membangun hubungan yang positif, saling percaya, dan saling mendukung dengan siswa merupakan fondasi penting untuk meningkatkan motivasi mereka. Guru harus berinteraksi secara aktif dengan siswa, mendengarkan kebutuhan dan minat mereka, serta memberikan perhatian individual yang memadai teman-teman. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan relevan. Menetapkan tujuan yang jelas, terukur, dan relevan membantu siswa dalam memfokuskan energi mereka dan memberikan arah yang jelas dalam upaya belajar. Tujuan realistis dan menantang secara profesional dengan kemampuan siswa akan meningkatkan motivasi mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Teman-teman, yang ketiga, mendorong motivasi intrinsik. Mengembangkan motivasi intrinsik siswa adalah kunci untuk motivasi yang berkelanjutan.
Guru dapat melibatkan siswa dalam kegiatan yang menarik, memberikan pilihan dan otonomi dalam pembelajaran, dan menghubungkan materi pembelajaran dengan kepentingan dan nilai-nilai mereka sendiri. Yang keempat, memberikan umpan balik dan konstruktif. Umpan balik yang konstruktif dan informatif memberikan informasi kepada siswa tentang kemajuan mereka dan arahan untuk perbaikan. Guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik, jelas, dan berorientasi pada tingkatan yang dapat diambil oleh siswa untuk meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik yang positif dan konstruktif dapat meningkatkan motivasi dan membantu siswa dalam mencapai hasil yang lebih baik, teman-teman. Teman-teman selanjutnya menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam kegiatan yang relevan, praktis, dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam konteks ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan yang berguna berkolaborasi dengan teman sebaya dan melihat hasil nyata dari usaha mereka. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi mereka untuk mencapai hasil yang nyata, teman-teman. Yang keenam, memberikan tantangan yang sesuai. Tantangan yang memadai membantu memotivasi siswa untuk mencapai lebih dari yang mereka pikir mereka mampu. Guru dapat menyediakan tugas dan kegiatan yang sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan siswa, sehingga mendorong mereka untuk mengatasi batasan mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, mendorong kerjasama dan dukungan sosial. Kerjasama dan dukungan sosial dapat meningkatkan motivasi siswa. Guru dapat mendorong siswa untuk bekerja sama dengan kelompok, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dukungan dari rekan sebaya dan guru juga penting dalam motivasi siswa, teman-teman. Yang berikut, menggunakan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi pendidikan yang inovatif dan relevan dapat meningkatkan motivasi siswa, teman-teman, seperti penggunaan alat-alat dan aplikasi yang menarik. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Jadi dari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi adalah faktor penting dalam konteks pendidikan yang berpengaruh terhadap pencapaian siswa. Motivasi siswa dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk belajar, partisipasi dalam aktivitas akademik, dan upaya mereka dalam mencapai hasil yang baik. Oke teman-teman, itulah materi tentang motivasi dan pencapaian dalam konteks pendidikan. Semoga bermanfaat.